Tadi sudah dijelaskan oleh moderator bahwa model ini hanya salah satu opsi yang bisa digunakan selain Google Classroom, Google Meet, dan opsi terakhir adalah model ini. Jadi ini sebatas kami memberikan pilihan kepada Bapak Ibu supaya nanti bisa menyesuaikan di lapangan lebih nyaman atau lebih familiar menggunakan program yang mana. Baik, untuk pertama-tama saya harap Bapak Ibu kalau lagi di depan laptop atau komputer bisa langsung menuju website Spada Unikama. Saya share screen dulu. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa pergi ke website Spada Unikama, spada.unikama.ac.id. Yang sedang di depan laptop atau komputer, apa bisa menuju ke website ini? spada.unikama.ac.id. Ini nanti tindak lanjut dari segala tugas dalam webinar ini akan dikumpulkan melalui program ini, Spada Unikama ini. Jadi hasil Bapak Ibu membuat video, membuat kuis dan lain sebagainya itu akan diunggah di sini untuk dinilai oleh panitia. Ini sebagai salah satu syarat dan ketentuan untuk mendapatkan sertifikat yang terakhir. Oke, apakah sudah masuk ke dalam website ini, spada.unikama.ac.id, yang sebelumnya sudah pernah di-share oleh Pak Saini di WhatsApp grup. Sudah, Pak. Masuknya gimana, Pak? Sudah ya? Oke. Di WhatsApp grup itu juga, Pak Saini juga sudah mengirimkan user dan password dalam bentuk Excel. Coba dicek Bapak Ibu, nama Bapak Ibu, akun nama peserta, nama penggunanya apa, dan passwordnya apa. Apakah sudah ketemu di WhatsApp kemarin? Pak saya ini sudah share nama peserta, kemudian nama penggunanya apa, dan password untuk login ke dalam Spada Unikama ini apa. Jadi bisa dimasukkan berdasarkan nama dan juga password yang ada di situ. Oke Bapak Ibu, bagaimana? Bisakah menemukan nama dan juga password Bapak Ibu di dalam Excel yang sudah dibagikan tadi? Bisa. Oke, bisa ya. Nah, kalau semua dalam posisi sudah mengetahui nama pengguna dan juga password, selanjutnya kita mengisi di sini, di sebelah sini, nama pengguna dan passwordnya. Oke, ini saya pakai akun peserta. Oke, silakan masukkan di sebelah sini nama pengguna dan juga passwordnya. Jika sudah, pilih yang warna hijau untuk login masuk. Oke. Kalau sudah masuk ke dalam Spada Unikama berarti tampilannya akan muncul seperti ini. Ini yang sudah berhasil masuk, ada
Bapak Hoiri, ada Adi Sofan ya ini ya. Kemudian Yeni Weliana, Ahmad Fawaid Hasim, baru ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang berhasil login. Oke, kita sambil menunggu yang lain. Oke, kita lanjut saja dulu ya. Nanti yang lain yang ketinggalan kita kirimkan tutorialnya dalam bentuk YouTube. Nanti bisa dicoba di rumah. Oke, untuk Bapak Ibu 5 orang yang sudah masuk ke dalam web Spada Unikama ini, kita lanjut dengan menggantikan foto profil terlebih dahulu dengan cara ini dipilih, ada titik segitiga kecil, dipilih dan pilih profil. Setelah itu pilih edit profil. Pilih edit profil dan yang lain ini dibiarkan saja. Kita fokus ke user picture. Di user picture kita pilih masukkan filenya dengan cara ini, add file yang warna putih, bukan yang warna biru, yang warna putih. Pilih add file. Kemudian pilih upload a file. Kemudian choose file. Contoh saya pilih foto ini. Oke, kalau sudah terpilih, pilih upload this file. Maka tampilan selanjutnya akan muncul seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, maka file profil Bapak Ibu tadi sudah siap untuk diupdate dengan memilih update profil. Oke, dengan demikian maka akun Bapak Ibu sudah mempunyai foto profil. Oke, selanjutnya kita fokus ke bagaimana cara untuk memasukkan konten di setiap pertemuan kita dengan cara membuat sebuah kelas yang baru. Bapak Ibu kalau ada yang tertinggal, yang sedang simulasi juga di rumah dan masih tertinggal, coba bisa di unmute suaranya dan sampaikan mungkin kendalanya apa. Biar sambil jalan kita coba bersama-sama. Karena ini kita mau masuk. Passwordnya nggak bisa masuk, Pak. Halo? Usernya, passwordnya nggak bisa masuk, Pak. User dan password yang ada di WA kemarin di mana Excel sudah ada nama. Iya. Nama Ibu ada di Sudah situ? ada. Sudah Ada, ya? ada. Melanie Room ya. Itu pakai COF00961 nggak bisa masuk. Masuk aja bukan di situ. Atas nama siapa, Bu? Melanie Room. Melanie Room. Oke, DRA tunggu. Melanie Room. Baik, nanti coba dicari oleh panitia. Masih ada lagi yang lain selain Ibu Melanie Room? Bagaimana? Sudah?
Selain Bu Melaningrum, ada lagi yang lain yang punya kendala untuk login? Karena nanti tugas untuk pengumpulannya dikumpulkan via Spada ini. Oke, mungkin yang baru bergabung dalam Spada Unikama ini bisa sambil menggantikan foto profilnya dulu, sambil menunggu yang lain login dengan cara edit profil tadi. Oke, ini bisa dilihat yang sudah bergabung ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, baru 5 orang yang bergabung dalam Spada Unikama ini. Spada Unikama ini juga nanti akan membantu Bapak Ibu dalam mengirimkan tugasnya nanti. Jadi selagi kita masih dalam simulasi ini, terutama user dan password yang mungkin masih ada kendala dengan itu, bisa disampaikan terlebih dahulu. Bu Melaningrum coba lagi dengan user yang sama dan passwordnya juga yang sama persis di Excel yang sudah dibagikan di Bisa Excel. masuk, Pak. Sudah saya coba 3 kali belum masuk itu. Coba saya ulang lagi nanti. Ini sudah 3 kali saya coba belum masuk, Pak ini. Oh, sudah 3 kali. Apa karena caps lock-nya nyala sehingga hurufnya berganti huruf besar, Bu? Tidak, sudah. Tidak juga ya? Kecil. Iya, udah. Ini sekarang coba dicek di situ, pasti online. panitia coba menggunakan akun Ibu. Oh iya. Bisa berhasil masuk. Oke. Saya coba, Pak. Bentar. Ya. Username-nya di siapa? Username-nya siapa tuh, Mas Sen? Username-nya Unikama 086. Username-nya Unikama 086 untuk Bu Weli tadi. Unikama 086. Oke, Pak. Tadi Unikama berapa, Pak? Unikama 086. 086. Pakai dot nggak? 086. Nggak pakai dot ya, Pak ya? Enggak pakai dot. Jadi nama penggunanya Unikama 086. coba ini kata panitia sudah dikirim di private chat ke akun Oke. Ibu di Oke, makasih. Ya, coba dilihat dulu. Oke. Selain Bu Wiliana, ada lagi yang lain yang punya kendala terkait user dan password? Sehingga nanti kalau kita sudah simulasi ke kelas, semuanya tidak mengurus user dan password lagi. Oke, ini bisa kita lihat yang sudah masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah? Jadi kuburan tenggo lah. Ini ada omong. Oh, ini anak Mas Febri. Luwes gede. Ini mas semua nambah di omong bisa Bu.
Oh iya, nggak bisa. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan lagi di tahap selanjutnya adalah membuat sebuah kelas yang baru dengan cara pilih site administration. Bagaimana Bu Weliana? Sudah masuk? Belum bisa masuk Pak ini, Mak. Ini kampus, tapi passwordnya belum ada. Di saya passwordnya belum masuk. Belum ada SMS. Oh iya. Passwordnya itu semuanya sama pada Unikama, kecil semua sambung. Oh, Pada Unikama, kecil semua sambung. Oke. Makasih Pak. Ya. Oke, makasih udah masuk Pak. Sudah, oke. Foto profilnya nanti aja baru diganti. Kita fokus siap. ke administrasi. Oke, siap. Oke, kita masuk ke administrasi. Di sini ada beberapa pilihan. Kita fokus ke pilihan yang kedua. Kita fokus ke pilihan yang kedua dan pilih yang pertama ini. Manage course and categories. Oke, nanti akan mengarahkan kita pada tampilan seperti ini dan kita cari yang paling bawah sendiri. Kelas kita ada di sini. Webinar Unikama. Maka kita pilih webinar Unikama. Kita tunggu masih loading. Nah, pilih webinar Unikama, maka akan muncul tampilan di sini. Sebelah sini ada tulisan webinar Unikama. Dan ini kelas-kelas yang sudah ada di dalam webinar Unikama. Tugas kita adalah menambahkan sebuah kelas lagi. Kelas yang akan Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran di kelas. Jadi di dalam webinar Unikama, kita buat sebuah kelas dengan cara create a new course. Kita pilih ini. Oke. Akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita isikan nama kelas. Kita isikan nama kelas, misalnya pendidikan kewarganegaraan. Ini latihan misalnya. Kemudian ini bisa disingkat PPKN. Latihan. Yang kelas Bapak Ibu tidak perlu ada kata latihannya. Langsung saja mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan di kelas. Kemudian yang ini tidak usah disetting, cukup centang ini dihilangkan saja. Setelah itu kita fokus ke format kelas. Ya, course format ini ya. Dengan cara topik ini kita rubah menjadi pertemuannya bukan per topik, tapi pertemuannya per minggu. Jadi kita pilih yang weekly format. Biasanya dalam satu semester, saya kurang tahu kalau di sekolah ya, kalau di kampus itu kan ada 16 kali
pertemuan dikurangi UTS dan UAS berarti tinggal 14. Tapi normalnya adalah 16 kali pertemuan. Nah, pertemuan tadi kita isi di sini. Dari 4 kita naikkan menjadi 16. Karena ada 16 kali pertemuan termasuk UTS dan juga UAS. Setelah ini berhasil, kita fokus ke file dan upload. Nah, di sini Bapak Ibu, kita setting, pilih ukuran yang paling besar. Di sini ukuran yang paling besar adalah 8 MB. Kita pilih yang paling besar. Kenapa kita pilih yang paling besar? Ini dilakukan agar nanti ketika mahasiswa mengirimkan, siswa mengirimkan tugas, apabila lebih dari 8 MB, maka tugasnya tadi tidak bisa terkirim. Jadi ini patokan atas yang paling tinggi 8 MB. Jadi kalau mengirimkan tugas jangan lebih dari 8 MB. Jika sudah maka pilih save and display. Oke, maka kelas Bapak Ibu tadi sudah jadi dengan tampilan seperti ini. Sudah jadi dengan tampilan seperti ini. Nah, sekarang baru jadi rumahnya saja, sedangkan tampilan desain-desainnya belum. Yang kita lakukan adalah memilih warna hijau ini untuk hidupkan mode ubah di pojok kanan di bawah foto profil Bapak Ibu. Ini untuk menghidupkan mode ubah. Kita pilih hidupkan mode ubah sampai dia berubah menjadi warna merah. Ini masih warna hijau. Klik satu kali aja sambil menunggu loading. Nah, sekarang sudah berganti warna merah. Berarti LMS Bapak Ibu atau Moodle Bapak Ibu ini sedang dalam tahap editing. Jadi kita mau menambahkan materi sedang dalam posisi ini, harus dalam posisi ini. Baik, untuk menambahkan materi kita harus ganti dulu 12 Juli sampai 18 Juli ini kita ganti dengan identitas untuk mengganti. Kita lihat di belakang sini ada seperti pensil kecil warna coklat. Kita pilih, maka akan muncul seperti ini. Oke, di sini kita masukkan dengan kata atau kalimat identitas mata pelajaran. Jika sudah, tekan Enter. Identitas mata pelajaran. Jika sudah, tekan Enter. Dan selanjutnya kita mulai mengisi apa saja identitas mata pelajaran ini. Dengan cara pilih menu ubah. Menu ubah. Dan pilih edit week. Edit pertemuannya. Oke, nanti akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini. Oke, nanti kurang lebih muncul tampilan seperti ini. Identitas mata kuliah tadi, mata pelajaran tadi kita masukkan di sini. Ini saya sudah siapkan, tinggal saya copy paste. Contoh seperti ini. Selamat datang siswa-siswi dalam pembelajaran dalam jaringan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 Sekolah Menengah Pertama. Nama sekolahnya Persatuan Guru Republik Indonesia. Kemudian nama guru pendamping. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu ketik manual, settingan ini untuk rata kiri, rata kanannya, kita memilih di bagian sini untuk memperbesar tampilan. Menu-menunya juga akan bertambah. Misalnya mau rata kanan semua atau rata tengah semua dan seterusnya. Ini sama seperti penggunaan tools di Office Word ataupun di PowerPoint. Jadi kalau yang belum muncul, kita pilih yang ini saja untuk menampilkan semua tools yang ada di dalam kolom ini.
Oke, kita balik lagi ke sini. Misalnya guru pendamping tadi mau masukkan foto profil dari guru pendamping. Maka kita pilih image yang ada di sini. Pilih image yang tadi, ada image. Kemudian cari fotonya tadi ada di mana. Upload a file, kemudian choose file. Contoh, ini foto yang mau saya gunakan. Kemudian upload. Nah, saat sampai di tahapan seperti ini ukuran foto kita biasanya akan tidak beraturan. Tidak akan beraturan. Jadi, di sini saran saya, Bapak Ibu menggantikan ukuran yang paling depan ini diganti dengan angka 200. Yang di belakang biarkan saja, asalkan sudah dicentang yang warna biru. Nanti secara presisi foto Anda, Bapak Ibu, akan disesuaikan. Jadi di depan diisi 200, yang di belakang tidak perlu, cukup dicentang saja ini, tampilkan warna biru. Kemudian pilih save image. Jika gagal save image, maka di sini harus diganti, diberi nama misalnya foto profil. Jika tidak bisa berhasil disimpan tadi, di sini diganti nama dengan foto profil. Setelah itu kita simpan, pasti berhasil, dan tampilannya kurang lebih akan jadi seperti ini. Nah, ini. Guru pendamping tadi fotonya sudah berhasil dimasukkan. Kemudian, ada deskripsi singkat tentang mata pelajaran PPKN. Jadi Bapak Ibu memberikan narasi apa pentingnya mata pelajaran ini misalnya kepada peserta didik kita. Jadi kita beri gambaran bahwa pelajaran PPKN ini tujuannya untuk apa, mendapatkan kompetensi apa, dan lain sebagainya. Itu bisa diisi nanti. Bapak Ibu lebih paham tentang ini, masalah konten seperti ini, karena tiap hari pasti berurusan dengan ini. Yang di atas bisa dipercantik lagi, misalnya dengan menu-menu yang ada di sini, misalnya diberi tebal, atau diberi huruf miring, atau lain sebagainya, itu bisa disesuaikan. Oke, jika sudah memberikan deskripsinya nanti, kemudian pilih simpan perubahan. Dengan demikian, maka tampilan untuk identitas mata pelajaran Bapak Ibu akan jadi seperti ini tampilannya. Oke, kita lanjut ke mengisi materi di setiap pertemuan. Ini baru identitas mata pelajaran. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 1. Balik lagi di tanggal 19 Juli sampai 25 Juli, ini minggu selanjutnya. Ini kita pilih edit week lagi dengan memilih pensil warna abu-abu di belakang tanggal tadi. Di sini kita isi pertemuan pertemuan 1 misalnya. Apa tadi temanya? Oh, ini. Saya kopikan saja. Pertemuan 1, persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau sudah, jangan lupa tekan enter. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Begitupun juga kalau mau rubah pertemuan yang kedua. Pertemuan Pertemuan 2, misalnya temanya apa. Jangan lupa tekan enter. Kemudian pertemuan ketiga. Temanya apa. Pertemuan 3. Dan seterusnya sampai pertemuan yang ke-16.
Nah, kita fokus dulu di pertemuan ke-1. Pertemuan ke-1 dengan cara tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Oke, kita tambahkan di sini dengan cara memilih label. Ini sumbernya. Jadi di dalam kolom ini akan dibagi menjadi dua, aktivitas dan juga sumber. Kita fokus dulu ke sumber untuk menambahkan materi. Pilih label. Label tujuannya untuk memasukkan kalimat narasi di sini nanti. Label. Tambahkan. Oke, maka tampilan label akan muncul seperti ini. Nah, kalimat apersepsi, pernyataan atau kalimat apersepsi yang biasa kita gunakan saat membuka kelas, itu Bapak Ibu masukkan di sini. Saya kopikan saja. Oke, misalnya kalimat apersepsi saat membuka sebuah kelas. Selamat pagi, selamat datang dalam pembelajaran daring mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang titik 2 misalnya, kemudian masukkan kompetensi dasarnya, tujuan pembelajaran, dan seterusnya. Ini misalnya mau di edit kembali dengan menggunakan numbering misalnya, boleh. Kemudian yang di bawah ini kita mau ganti pakai bullets juga boleh, nanti bisa dicoba di rumah. Oke, dan seterusnya bisa dibuat seperti itu. Jika sudah, maka pilih simpan dan kembali ke kursus. Oke, kurang lebih tampilannya nanti akan jadi seperti ini. Selain itu, kita juga bisa menambahkan foto misalnya di dalam pertemuan ini. Untuk mempercantik tampilannya dengan cara misalnya edit tweak ya. Ubah, kemudian edit tweak. Oke, tampilannya akan jadi seperti ini. Untuk menambahkan foto tadi itu prosesnya sama seperti kita menambahkan image tadi. Jadi image, kemudian cari fotonya, upload a file, choose file. Kemudian contoh saya pilih ini dan upload. Save. Oke, contoh seperti ini. Saya masukkan foto.
Setelah itu simpan. Maka nanti kurang lebih tampilannya jadi lebih menarik. Nah, kurang lebih tampilannya akan jadi seperti ini. Dan pola yang sama bisa Bapak Ibu gunakan untuk menambahkan foto-foto lainnya yang lebih menarik. Oke, ini sekilas tentang cara menambahkan label dan juga foto. Kemudian sekarang bagaimana cara kita menambahkan materi berupa PDF ataupun PowerPoint ataupun video. Nah, caranya dengan balik lagi ke tempat yang sama tadi, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber. Pilih file, karena kita mau mengunggah PDF, PowerPoint, ataupun Office Word. Caranya pilih file dan tambah. Pilih file dan tambah. Oke, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Misalnya yang pertama, kita mau menambahkan sebuah materi berupa PDF. Misalnya materi PDF persatuan dan kesatuan. Contoh. Setelah itu, deskripsi biarkan kosong. Kemudian di sini kita tambahkan filenya. Pilih yang warna putih tadi seperti menambahkan foto profil. Upload a file dan choose file. Kita mau tambahkan PDF, misalnya saya tambahkan ini saja sebagai salah satu contoh. Kemudian upload. Oke, jika sudah maka simpan dan tampilkan. Kita nanti cukup sampai pukul 11. Tutorialnya nanti Bapak Ibu bisa coba di rumah. Oke, ini contoh saja. File PDF tadi sudah dimasukkan seperti ini. Ini saya asal masukkan saja salah satu file yang ada di komputer saya. Setelah ini berhasil, kita balik lagi ke sini di pertemuan 1. Maka tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, materinya tadi akan jadi seperti ini. Jadi kalau peserta kita memilih materi ini akan muncul tampilan seperti tadi. Misalnya kita mau menambahkan PowerPoint juga, maka dengan cara yang sama, pilih file, tambah. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi materi PowerPoint tentang persatuan dan kesatuan. Cara yang sama juga untuk materi karena dia masih dalam bentuk yang sama. Untuk PowerPoint, PDF, dan juga Word masih menggunakan cara yang sama. Kemudian choose file. Misalnya ini saja kita masukkan. Upload. Oke, jika sudah berhasil diupload, simpan dan tampilkan. Oke, balik lagi ke persatuan dan kesatuan pertemuan 1.
Oke, tampilannya nanti akan jadi seperti ini. File tadi sudah menjadi dua. Satu berupa materi PDF dan satu lagi berupa materi PowerPoint. Nah, bagaimana kalau kita mau menambahkan video? Oke, kita menambahkan video ini merupakan salah satu cara yang sedikit rumit. Video yang Bapak Ibu mau masukkan ini disarankan untuk diunggah ke YouTube terlebih dahulu. Jadi diunggah ke YouTube dan juga setelah diunggah ke YouTube nanti linknya akan kita pindahkan ke dalam akun Sepada Unikama. Nah, dengan cara seperti ini. Kita tambahkan sebuah aktivitas, balik lagi tambahkan sebuah aktivitas dan pilih label. Kita pilihkan label dan tambah. Kita pilih label dan tambah. Oke. Sepertinya ada kesalahan. Oke, batal dulu, saya salah klik tadi. Oke, di sini kita bisa tambahkan aktivitas, kemudian pilih label, tambah. Oke, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Selanjutnya, kita pilih ini memperbanyak semua tools yang ada di dalam label ini. Pilih tools, pilih ini dan memunculkan semua tools yang ada di dalam label. Dan kita pilih yang paling terakhir di pojok kanan, itu ada HTML, atau ini yang kita gunakan untuk mengembed linknya nanti. Ada kurung tutup dan juga kurung buka dan juga kurung tutup ini. HTML yang paling pojok. Kalau kita klik ini, maka semua tools yang lain ini akan tertutup. Nah, kita pilih ini dan ini akan berubah agak warnanya agak menjadi biru, kebiru-biruan ini. Berarti itu sedang dalam posisi embed atau HTML-nya mau kita masukkan. Nah, sekarang kita cari ke YouTube, kita pindah ke YouTube dan cari salah satu video misalnya. Salah satu video yang mau kita gunakan. Dan menurut kita itu video yang cocok untuk materi pembelajaran kita di pertemuan tersebut. Dengan cara mencari filenya, buka filenya seperti ini. Oke. Kemudian kita pilih bagikan. Kita pilih bagikan. Akan muncul seperti ini. Dan pilih lagi yang seperti tadi. Yang logonya sama seperti tadi. Ada tutup kurung dan buka kurung ini. Pilih ini. Maka tampilannya akan muncul di samping seperti ini. Nah, yang kita kopikan ke dalam Sepada Unikama adalah link yang ada di sebelah sini. Oke, saya ulangi lagi. Bagikan. Kemudian pilih sematkan ini. Ini kita kopikan. Setelah di-copy, kita kembali lagi ke Sepada Unikama. Dan dalam posisi seperti ini tadi, kalau kita memilih dan ini semua yang lain sudah terkunci, berarti yang aktif hanya satu ini. Kita copy paste di sini. Kita tempelkan di sini. Oke, setelah itu tanpa dibuat yang lain lagi, kita langsung simpan dan kembali ke kursus. Simpan dan kembali ke kursus. Dengan demikian maka video tadi sudah masuk ke dalam kelas pertemuan tersebut.
Nah, kurang lebih begitu untuk menambahkan video. Kalau kita mau menambahkan lagi, caranya masih sama seperti tadi. Label, tambah. Misalnya kita mau masukkan beberapa video, berapapun jumlah videonya. Kalau video tadi sudah ada di YouTube, kita tinggal menggunakan cara yang seperti tadi. Dan kalau Bapak Ibu kemarin ada tugas ya, ada tugas yang membuat video misalnya, kami menyarankan untuk diunggah ke YouTube terlebih dahulu. Nah, dari YouTube nanti akan dimasukkan, disematkan ke dalam Spada Unikama. Oke, ini saya cari salah satu video lagi. Contohnya ini. Bagikan, pilih sematkan lagi, dan copy link yang di samping. Ini kita besarkan dan pilih HTML. Tempelkan di sini dan kita simpan. Maka video tadi juga sudah akan masuk seperti ini. Oke, ini untuk menambahkan materi. Nah, biasanya peserta didik akan bertanya ke gurunya, untuk apa materi-materi ini? Atau video ini bertujuan untuk apa? Apa yang ingin dicapai dengan menonton video ini? Maka penjelasan-penjelasan tadi Bapak Ibu bisa masukkan dengan cara tambahkan aktivitas, pilih label, dan kita narasikan. Kita narasikan di sini. Di bawah ini terdapat video yang menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan. Simaklah video berikut ini. Contohnya saja seperti ini. Setelah itu kita simpan. Jadi pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat yang kita masukkan ini dilakukan agar jeda antara setiap materi harus ada pengantarnya terlebih dahulu. Nah, ini dia masuk paling bawah. Ini bisa kita klik tahan. Bisa kita klik tahan tadi. Ini bisa kita klik tahan di bagian ini yang ada tanda seperti bintang ini. Dan bisa kita tarik, mau dilepaskan di mana? Di antara video yang mana? Bisa yang di atas sendiri, ataupun bisa yang di tengah. Atau mau dengan kalimat yang sama, bisa kita duplikat di sini. Kalau malas untuk membuat pernyataan yang baru, karena instruksinya tetap sama, kita bisa duplikat tadi. Pilih duplikat. Akan menjadi 2. Dan kita tinggal tarik di antara video tadi. Oke, itu tadi beberapa cara untuk menambahkan materi atau sumber belajar, baik dari PDF, PowerPoint, dan juga video. Nah, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, adalah aktivitas belajarnya. Di aktivitas belajarnya ini kita dapat memasukkan tugas, baik itu berupa pilihan ganda, isian, ataupun juga forum diskusi sesama peserta untuk mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan tadi. Pola yang sama kita lakukan adalah tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kemudian karena ini adalah aktivitas, maka kita beralih ke yang bagian atas, aktivitas, dan kita pilih tugas atau assignment. Pilih assignment, tambah,
Nah, di sini identitasnya tugas apa dan cara pengerjaannya bagaimana. Misalnya tugas pertemuan 1, persatuan dan kesatuan. Kemudian deskripsinya kita beri penjelasan. Silakan kerjakan tugas di bawah ini. Tugas dikerjakan dalam bentuk file Office Word, ukuran huruf misalnya 12, jenis huruf Times New Roman, dan selanjutnya ini instruksi untuk mengerjakan. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kondisi persatuan dan kesatuan di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda. Misalnya ini, ceritakan bagaimana kondisi persatuan dan kesatuan di tempat tinggal Anda. Ini bisa kita beri tebal misalnya. Oke, kita contohkan saja seperti ini. Dan di bawah kita beri catatan. Tugas dikerjakan dengan apa dan seterusnya. Paling lambat dikumpulkan pada hari Senin 13, misalnya ini ya, 13 Juli 2020 pukul 23.55 WIB, paling lambat. Oke, jika sudah, maka yang lainnya ini kita abaikan saja. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk apa? Kalau bentuk file kita pilih file dan batas unggahnya tadi 8 dan maksimal dia kirimkan misalnya 2 file misalnya. Kemudian nilai kita pilih poin dengan skala 100. Setelah itu simpan dan kembali ke kursus. Ini adalah salah satu cara untuk mengerjakan atau membuat sebuah tugas yang meminta siswa untuk mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk Office Word misalnya. Nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Tugas. Misalnya kita mau tambahkan lagi sebuah aktivitas yang kita beri nama forum diskusi misalnya. Jadi peserta bisa berdiskusi di situ seolah-olah mereka lagi berada di dalam kelas, tapi mereka sebenarnya berada di rumahnya masing-masing, tapi bisa tetap berdiskusi bersama teman-teman di dalam kelompoknya. Pilih forum dan tambah. Oke, kita tambahkan forum diskusi dengan cara isi identitasnya forum diskusi 1 persatuan dan kesatuan.
kemudian ini biarkan kosong. Setelah itu kita langsung simpan dan tampilkan. Simpan dan tampilkan dan akan muncul seperti ini. Kita tinggal tambahkan add a new discussion topic. Oke, ini subjeknya kita beri, kok kita copy saya dari atas ini, tidak masalah. Kemudian tempelkan di sini. Kemudian apa instruksinya? Pemantik diskusinya. Apa yang dapat Anda lakukan untuk mendukung persatuan dan kesatuan dalam lingkungan tempat tinggal Anda? Catatannya, silakan memberikan pendapat dan saling mengomentari pendapat peserta lainnya. Contoh seperti ini saja forum diskusinya. Dan langsung post to forum. Nanti tampilannya kurang lebih akan jadi seperti ini. Nah, jadi jika peserta ingin berdiskusi, dia tinggal pilih ini nanti. Oke, maka tampilan yang muncul nanti akan jadi seperti ini. Pemantik diskusinya, apa yang dapat Anda lakukan untuk mendukung persatuan dan kesatuan dalam lingkungan tempat tinggal Anda? Catatannya, silakan memberikan pendapat dan saling mengomentari pendapat peserta lainnya. Nanti para siswa kita akan memberi pendapat dengan cara ini, mereplay. Tampilan ini sama seperti penggunaan Facebook, kolom komentar misalnya. Caranya sama, tinggal pilih replay dan berikan, siswa nanti akan diarahkan untuk mengerjakannya di sini. Menurut saya, cara yang dapat saya lakukan adalah dengan dan seterusnya. Setelah sudah, maka post to forum. Maka kurang lebih tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, tadi jawabannya akan jadi seperti ini. Begitupun juga dengan peserta selanjutnya. Jika dia ingin membalas komentar dari guru pendamping, dia akan memilih yang atas. Jika dia ingin mengomentari pendapat temannya yang mengomentari pendapat sebelumnya, dia memilih yang di bawah. Begitupun seterusnya, maka tampilannya kurang lebih sama seperti tampilan Facebook. Ketika ada orang yang membuat status dan ada yang mengomentari, tampilannya akan muncul seperti itu. Oke, baik, kurang lebih seperti itu. Kita balik lagi ke pertemuan 1. Maka tampilan yang sudah Bapak Ibu edit tadi akan jadi seperti ini. Mulai dari identitas mata pelajaran,
Kemudian pertemuan 1, materi-materi yang ingin disampaikan. Dan juga yang terakhir ini aktivitas. Nah, untuk mempercantik lagi kita bisa menambahkan dengan label untuk menambahkan kalimat ataupun pernyataan sebelum tugas ataupun sebelum materi. Contoh ini. Untuk menambah wawasan Anda mengenai persatuan dan kesatuan, bacalah materi-materi di bawah ini. Misalnya, simpan dan tampilkan. Oke, akan muncul di bawah sini. Ini bisa kita tarik, pindah di atas sebelum materi PowerPoint ini. Oke, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Begitupun juga untuk menambahkan di antara video dan tugas ini, caranya sama juga dengan cara memilih label, tambah, kita bisa tambahkan di sini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda mengenai persatuan dan kesatuan. Silahkan kerjakan tugas di tugas dan forum diskusi di bawah ini. Setelah itu simpan dan tampil kembali ke kursus. Oke, kita cari lagi yang paling bawah. Nah, ini. Kita naikkan. Oke, kurang lebih tampilannya begini dan di akhir bisa kita akhiri dengan seperti ini saja untuk aktivitas. Aktivitas lainnya akan kita buat panduan. Dan bisa Bapak Ibu mencoba dari rumah. Asalkan yang sekarang Bapak Ibu sudah bisa login dulu ke dalam akun Spada Unikama menggunakan user dan password yang telah dibagikan oleh Pak Saini tadi. Oke, kita lihat di sini yang sudah berhasil masuk ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. Oke, jadi kelas kita tadi tampilannya sudah jadi seperti ini. Nah, sekarang Bapak Ibu nanti ingin saya masukkan Bapak Ibu ke dalam kelas saya ini sebagai salah satu dari sekian peserta. Kita belajar sampel untuk mengirimkan tugas dan juga forum diskusi. Jadi bagi peserta yang sudah berhasil login, kita coba masuk ke dalam kelas yang sudah saya buat ini dengan cara metode pendaftaran. PGRI.
PGRI. Oke, untuk Bapak Ibu yang tadi sudah berhasil login, sekarang saya coba pandu Bapak Ibu untuk bisa bergabung ke dalam kelas yang baru saja saya buat dengan cara di sini di bawah foto atau akun Bapak Ibu, di sini ada kolom untuk pencarian, dan kita pilih kelas yang baru saya buat tadi, pendidikan kewarganegaraan latihan. Atau tadi saya buat apa ya, kelasnya itu, oh ya, PPKN dalam kurung latihan. Oke, Bapak Ibu yang sudah bisa bergabung ke dalam Spada Unikama, coba ikuti tutorial yang saya buat sekarang supaya bisa bergabung. Caranya pergi ke sini, di bawah akun Bapak Ibu, cari kursus. Nama kursusnya adalah PPKN Latihan, ini. Sama seperti yang sudah saya buatkan tadi. PPKN dalam kurung latihan. Setelah itu search. Setelah itu search, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kategorinya webinar Unikama. Coba silakan dicari dulu kelasnya. Jika sudah dapat kelasnya seperti ini, jadi masukkan pencariannya di sini, ketik PPKN latihan, kemudian search, akan muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal masukkan kuncinya di sini untuk masuk ke kelas ini. Oh, saya harus masuk dengan akun peserta. Salah satu akun peserta yang bisa saya pakai. Enggak usah. Oke, punya saya aja bisa kayaknya. Oke, saya coba lagi. Di sini kita cari PPKN latihan. Di kolom ini PPKN dalam kurung latihan, maka akan muncul tampilan seperti tadi. Kita kalau memilih akun kelas ini, maka dia akan memunculkan ini, self-enrollment siswa. Tadi sudah saya berikan passwordnya adalah PGRI. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Self-enrollment-nya kita pilih PGRI. Enrollment ini PGRI dan pilih Enroll Me. Dengan demikian nanti akun kita akan menjadi siswa di dalam kelas yang tadi sudah saya buat. Coba kita sampel dulu, Bapak Ibu yang akunnya sudah berhasil masuk. Kita sampel seperti tadi. Ini kalau kita mau cek pesertanya siapa saja. Oke, ini sudah ada Ibu Febriana Gunarini yang sudah berhasil masuk 19 detik yang lalu. Silakan Bapak Ibu yang lainnya, saya berharap bisa masuk ke dalam kelas ini. Sambil menunggu yang lain.
Silakan Bapak Ibu mencoba. Pak, ini mau tanya nih. Ya, silakan. Kalau ini kan di sini, dari sini kok nggak bisa masuk ke roll-nya itu? Kemananya, Bu? Ini kodenya kemana lagi? Kelihatan nggak dari situ, Pak? Kelihatan nggak, Pak? Tuh. Bisa nggak kelihatan? Bagaimana, Bu? Oke, ini sudah ada 1, 2, 3. 2 orang yang masuk. Coba saya tunggu 2 orang lah atau 3 orang lagi sehingga kita bisa simulasi mengirimkan tugas dan juga simulasi mengerjakan forum diskusi. Oke, ini sudah 2 orang. Di mana ya? Ya, Bu Nelaning Room bagaimana? Ada kondisi kendala? Ya tadi kepencet ya. Ya Pak, aduh, ulang lagi. Bentar Pak, aduh. Los ini Mas yang TV-nya. Bentar Pak. Jadi Dari sini. simpelnya kita cari kursus ini, cari kursusnya tadi. Iya. Di bawah foto profil Bapak Ibu itu, kita pilih kelas yang barusan saya buat tadi, namanya PPKN dalam kurung latihan. Sudah masuk. Terus mau masukkan ke yang PGR ini dimasukkan mana Pak? Klik Kan nama kelasnya. Kita klik nama kelasnya. Ini, yang seperti ini Bu. Kita klik pendidikan kewarganegaranya, kita klik, akan muncul 1 kolom di bawahnya. PPKN ini. Ada gambar kuncinya itu Pak. Iya benar, yang PPKN latihan ya. Iya. Itu yang dipencet yang mana Pak? Nama itu, kata pendidikan kewarganegaraannya. Oke. Akan muncul 1 kolom kecil di bawahnya. Tulisan enrollment. Iya, enrollment-nya sudah. Oh, ini self enrollment-nya. Siswa. Iya. Itu kolom itu Ibu isi PGRI besar semua. PGRI besar semua. Setelah pilih PGRI tadi, kemudian Ibu klik enrollment. Nanti akan tergabung di sini. Nah, sekarang sudah tergabung ini. Bu Yeni Widiana sudah tergabung. Kemudian ada Ibu Asih Purwaning sudah masuk juga. Pak Wibisono juga sudah masuk dan Ibu Febriana juga sudah masuk. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kelas. Seperti ini tampilannya nanti. Oke. Bapak Ibu yang sudah berhasil bergabung, kita simulasikan sedikit cara mengirimkan tugas. Tadi sudah kita buat. Ini materi dan kelasnya. Di bawah sini ada aktivitas yang harus diselesaikan. Tugas misalnya. Kita sampel saja. Pilih tugas 1. Instruksinya ada di atas. Dan kita coba mengirimkan salah satu file yang ada di komputer Bapak Ibu. Apapun filenya. Atau buat file kosongan saja. Kemudian kita tambahkan di sini. Kita simulasikan mengirimkan tugas.
tambahkan atau pengajuan. Ini nanti akan pola yang sama akan kita gunakan saat Bapak Ibu mengirimkan tugas untuk laporan penilaiannya oleh panitia nanti. Jadi pilih tugas. Oke, saya ulangi lagi dulu. Kesatuan dan Kesatuan Bangsa tadi. Kita pilih tugas. Tampilannya akan jadi seperti ini. Dan tambahkan tugas. Nah, akan muncul seperti ini dan pilih lagi yang warna putih. Upload a file. Dan sekarang cari file yang Bapak Ibu ingin kirimkan itu yang mana. Contoh saja saya kirimkan salah satu. Upload this file. Oke, akan tampilan seperti ini. Kemudian simpan perubahan. Oke, dengan cara yang sama, coba Bapak Ibu lakukan. Cara mengirimkan file dengan cara yang sama seperti ini. Coba silakan Bapak Ibu lakukan. Pak, dari identitas mata pelajaran tadi kemana Pak? Untuk cari kata tugas kok nggak ada? Oh, tugas ya? Iya. Identitas mata pelajaran kita turunkan, kita cari pertemuan 1 seperti ini. Pertemuan 1. Di bawah, di akhir pertemuan 1, di bawah video ini, ada tugas pertemuan 1. Ini. Halo? Ya, halo. Hah? Tugas pertemuan 1 enggak ketemu. Ada tugas pertemuan 1. Hah? Oh iya, oke. Ya, tugas pertemuan 1 sudah dapat, Bu? Sudah dapat, Pak. Ah, nanti dikirim melalui situ. Tapi ini kok nggak bergerak. Loading sepertinya. Oke, nanti saya coba cek sudah berapa orang. Nah, di sini ada 2 orang yang sudah mengirimkan. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang bergabung. Sudah ada 1, 2, 3, 4 orang yang sudah mengirimkan. Nah, nanti kurang lebih cara mengirimkannya seperti itu. Itu untuk tugas. Oke, dicoba lagi. Ada 1, 2, 3, 4 orang yang mengirimkan. Oke, sambil menunggu yang lain mengirimkan, kita coba kembali ke klik pertemuan 1 yang atas ini. Klik pertemuan 1, dan sekarang kita mengerjakan forum diskusi. Kalau tadi kita mengerjakan tugas, sekarang kita kerjakan forum diskusi. Oke, pilih forum diskusi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini.
Oke, yang Bapak Ibu lakukan adalah memilih forum diskusi 1, bukan yang warna hijau, tapi yang bawah, forum diskusi 1. Pilih, maka akan mengarahkan Bapak Ibu ke dalam forum diskusi dengan pemantik diskusi seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu membalas komentar di sini dengan cara memilih replay. Jawab apapun itu, kalimat dari mana, bisa di copy paste kalimat apapun itu ke sini untuk latihan bagaimana cara berdiskusi di dalam forum diskusi ini. Dengan cara mereplay. Oke, tadi yang bergabung, nah sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Dari 4 sudah naik jadi 5 orang yang mengirimkan. Sedangkan yang mencoba untuk latihan berpendapat dalam forum diskusi, oke, sudah ada. Udah ada Pak Wibisono sudah masuk. Sampel di sini. Oke. Silakan mencoba. Oke, ini sudah ada beberapa orang yang membalas, beberapa peserta yang membalas. Nah, ada 2 orang ini, ada Ibu Febriana dan Ibu Yeni Weliana. Caranya nanti tidak memilih yang warna hijau, tapi memilih salah satu ini yang sudah saya buat ini. Jadi tidak memilih yang warna hijau. Ini kejadian seperti ini akan terjadi jika Bapak Ibu memilih yang warna hijau. Ini kejadian yang dilakukan oleh Ibu Yeni dan juga Ibu Febriana. Jadi bukan memilih yang warna hijau, tapi memilih yang sudah dibuatkan oleh guru. Jadi pilih ini. Nah, akan muncul seperti ini. Pemantik diskusinya ada di sini. Oke, ini sudah ada peserta lain juga yang mengomentari di situ. Oke, sampelnya saya pikir sudah cukup untuk forum diskusi. Artinya Bapak Ibu bisa mengirimkan tugas dan juga mengerjakan atau berdiskusi dalam forum diskusi tadi. Selanjutnya nanti saya akan mengirimkan tutorialnya sehingga Bapak Ibu dalam bentuk YouTube dan Bapak Ibu bisa mengerjakan itu di rumah untuk memenuhi ketentuan penerimaan sertifikat oleh panitia.
Baik, saya pikir sekian tutorial untuk Moodle menggunakan Spada Unicama Learning Management System yang menggunakan Moodle. Ini tampilan untuk desain Moodle untuk Spada Unicama. Siapa tahu di kemudian hari Bapak Ibu lolos PPG, kurang lebih PPG juga nanti akan menggunakan LMS Moodle seperti ini. Jadi Bapak Ibu tidak kebingungan ketika pada saat PPG nanti dilakukan secara online dan ternyata menggunakan Moodle juga. Tampilannya kurang lebih akan seperti ini, cara mengirimkan tugas, cara berdiskusi, dan lain sebagainya yang kita coba simulasikan tadi. Oke, saya akhiri dulu simulasi kita untuk menggunakan Learning Management System Moodle. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi. Baik, terima kasih atas materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Boman. Cukup bagus sekali Bapak Ibu ya. Kalau sekilas tadi mungkin Bapak Ibu melihatnya, kemudian dibandingkan dengan beberapa LMS yang di hari-hari sebelumnya sudah Bapak Ibu pelajari, bahwa Moodle ini kelihatannya tampilan atau fasilitasnya sangat lengkap sekali Bapak Ibu ya. Jadi memang khusus didesain untuk kelas daring. Dan kalau Bapak Ibu lihat tadi alamatnya kan bisa lebih fleksibel, lebih custom ya. Alamatnya tadi spada.unicama. Kalau Bapak Ibu menggunakan Google atau Edmodo itu kan alamatnya mengikuti Google, google.com atau edmodo.com dan seterusnya. Atau Teams itu juga mengikuti Office. Namun manakala Bapak Ibu menggunakan Moodle, ini alamatnya bisa custom sesuai dengan nama institusi Bapak Ibu. Yang mana memang tentunya di institusi Bapak Ibu memang harus menyiapkan server khusus untuk diletakkannya program Moodle ini. Nah, Moodle ini memang kami sampaikan karena merupakan bagian dari penilaian. Jadi di tahap akhir penilaian itu Bapak Ibu ada serangkaian tugas yang harus diselesaikan sesuai dengan panduan yang di awal-awal dulu yang sudah kami kirimkan ya. Bahwa Bapak Ibu diharapkan untuk bisa menyelesaikan serangkaian tugas dan tugas-tugas itu harus dikumpulkan melalui Spada Unicama yang baru saja sudah disampaikan oleh Pak Boman ya. Ya. Untuk tutorial lebih rinci ya Bapak Ibu, ini Pak Boman sudah menyiapkan video yang bisa Bapak Ibu bisa Bapak Ibu akses melalui YouTube ya. Nanti oleh Pak Boman akan dibagikan ke grup ya. Kemudian sambil mengisi presensi Bapak Ibu di grup chat ya, itu sudah kami bagikan link presensi yang bisa Bapak Ibu isikan. Dan setelah ini akan ada sesi sosialisasi bagaimana langkah-langkah untuk mengirimkan tugas Bapak Ibu. Baik, mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu ya. Ini masih kita siapkan. Ya, sambil mencoba forum diskusi ya dan melihat-lihat fasilitas atau fitur-fitur yang ada di Spada, kita masih akan menyiapkan setelah ini untuk sosialisasi teknis pengumpulan tugas ya agar syarat 32 JP yang Bapak Ibu lalui itu sudah terpenuhi semuanya. Kami berikan waktu sejenak bagi Bapak Ibu untuk
mereview secara mandiri fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh Moodle di Unikama. Baik Bapak Ibu, mohon mengikuti sejenak sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ibu Farida, ya, sosialisasi bagaimana nanti Bapak Ibu agar bisa mengumpulkan tugas-tugas untuk bisa memenuhi syarat 32 JP. Kepada Ibu Farida, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah toh. Nah, berikut ini akan kami sajikan tutorial untuk mengirim tugas. Tadi Bapak Ibu sudah ini ya, mencoba di Moodle Unikama. Nanti Bapak Ibu masuk terlebih dahulu. Masukkan username, kemudian password. Oke, jangan lupa untuk masuknya di spada.unikama.ac.id. Kemudian username dan password. Nah, sudah. Kalau Bapak Ibu tadi sudah masuk di akun Bapak Ibu di sini, search course. Bapak Ibu tuliskan tugas webinar Unikama. Nah, ini akan muncul nama kelasnya tugas webinar Unikama. Loh, belum. Dari sini teachernya ada saya, ada Mas Heri, ada yang lainnya. Jadi tadi sudah saya masukkan beberapa nama gurunya. Langsung Bapak Ibu klik di tugas webinar Unikama. Nah, Bapak Ibu masuk secara masuk sendiri atau self enrollment. Ini Bapak Ibu masukkan enrollment key-nya adalah Unikama. Kemudian kita pilih enroll me. Adakah yang kesulitan Bapak Ibu sampai tahap ini? Nah, ini jika Bapak Ibu tadi sudah memasukkan kode kelasnya atau
enroll key-nya. Tadi enroll key-nya adalah Unikama. Nah, di sini ada tampilan tugas webinar Unikama dan juga ada petunjuk untuk mengumpulkan tugas yang sudah disampaikan oleh panitia sebelumnya. Yakni tugasnya ada 4. Tugas pembuatan video pembelajaran, tugas pembuatan materi presentasi, tugas pembuatan kuis pembelajaran, dan tugas pengembangan LMS. Nanti Bapak Ibu langsung memasukkan saja hanya screenshot-nya saja Bapak Ibu. Minimal 3 screenshot video pembelajaran, misalnya Bapak Ibu memilih Bandicam. Jadi Bandicam yang Bapak Ibu kembangkan di screenshot 3 foto, kemudian dikirimkan ke tempatnya di sini, di tugas pembuatan video pembelajaran. Begitu juga untuk materi presentasi, Bapak Ibu bisa memilih Sway atau memilih Google Slide. Bapak Ibu setelah jadi kemudian di screenshot, minimal 3 screenshot dikirimkan di sini. Hal ini sama dengan di tugas pembuatan kuis dan juga pengembangan LMS. Untuk pengumpulan tugas seperti yang sampun dijelaskan Pak Boman tadi, silakan diklik. Ya, misalnya tugas pembuatan video pembelajaran. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu tambahkan pengajuan tugas atau laporan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nanti Bapak Ibu mensubmissionkan file fotonya tadi, foto screenshot di sini, di add file. Kemudian kita pilih file yang akan kita kirim. Nanti Bapak Ibu filenya dibentuk dalam PDF saja. Tidak terlalu berat. PowerPoint juga tidak apa-apa, Word juga tidak apa-apa, monggo. Misalnya setelah ini kemudian upload this file. Oke. Akan muncul tampilan seperti ini jika sudah Bapak Ibu pilih filenya, kemudian simpan perubahan. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu jika Bapak Ibu sudah selesai memasukkan atau submission tugasnya. Jika Bapak Ibu ingin mengedit lagi, misalnya mau tadi kurang tepat, nah atau kurang menarik, silakan diedit submission di sini, kembali lagi seperti tadi. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu terkait pengumpulan tugasnya. Bu, ini saya mau tanya ini. Kalau ini saya akan masuk ke tadi di pilihan tugas webinar tadi sudah keluar di enrollment ya. Kayaknya saya kasih Unikama, kok nggak mau ke kelasnya, Ibu? Ya. Dicoba ulang, Ibu. Mungkin caps lock-nya semuanya tulisannya Unikama kecil semua, Ibu. Ini besar, sudah kasih besar. Sudah bisa? Kecil semua atau besar, Bu? Kecil semua. Oh, maaf ya. Oh, Unikama kecil semua. Oke, terima kasih. Oke.
Mungkin ada yang ditanyakan kembali? Untuk pengirimannya itu Bu tadi kurang. Oke, saya ulangi lagi nggih, Bu. Sebentar. Nggih. Sinyalnya. Untuk pembuatan video itu apa harus pakai yang apa? Cam itu, Bu? Bisa memilih Bandicam atau Screencast-O-Matic, Bu, yang kemarin sudah disampaikan oleh pemateri kita. Itu hanya ditampilkan apa namanya sekilas atau semua video apa mengajar gitu? Hanya di pakai screenshot, Bu. Hanya di screenshot minimal 3 screenshotan, Bu. Setiap apa namanya apa tuh namanya materi ya? Setiap materi setiap tugas. Jadi misalnya tugas video pembelajaran memilih yang Screencast-O-Matic. Ya. Kemudian Ibu kembangkan Screencast-O-Matic-nya, kemudian di screenshot minimal 3 screenshot. Setelah itu hasil screenshotannya dijadikan satu baik di PDF atau di Word, monggo silahkan. Oh, jadi bentuknya cuma screenshot saja ya, Bu ya? Oke, screenshot saja. Oh, ya. Jadi salah satu dari yang kemarin yang pakai Handycam atau yang satu-satunya ya. Pokoknya salah satu itu ya. Oke, salah satu Ibu. Bisa memilih Bandicam atau Screencast-O-Matic untuk videonya. Untuk presentasinya bisa memilih Sway atau Google Slide. Untuk kuisnya bisa memilih Quizzes atau Form. Untuk LMS-nya bisa memilih Microsoft Teams atau Edmodo atau Google Classroom atau Moodle yang hari ini disampaikan. Oke, terima kasih Bu informasinya. Oke. Apakah ini perlu diulangi lagi Bapak Ibu untuk pengumpulan tugasnya atau sudah cukup? Diulang lagi atau nanti dikirim videonya aja Bu? Oh, nggih, dikirim videonya saja. Videonya nggih. Nggih. Misalnya kan ada yang nggak lihat juga, maksudnya kan ada yang tidak ikut ini gitu, tidak ikut penjelasan ini gitu. Mungkin kalau di videonya dimasukkan di apa namanya di grup, nanti yang belum ketinggalan bisa membuka. Terima kasih Bu. Nggih, Ibu, sami-sami. Nggih, ini saya baca dulu di pertanyaan. Kalau kirim Quizzes linknya ya Bu. Kalau untuk Quizzes monggo, linknya nggih monggo atau screenshot fotonya nggih monggo. Dari panitia diberikan kelonggaran boleh linknya saja atau screenshotnya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Untuk yang ini dari Bu Asih, mohon maaf Bu, di layar tidak terlihat screen share-nya. Mungkin nanti bisa dilihat di siaran ulang YouTube dari Pak Boman. Yang ini ya, yang eceran. Sampun Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, demikian untuk penjelasan terkait tugas webinar selama 6 hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Zaini. Baik, terima kasih. Demikian tadi sudah kita ikuti bersama sosialisasi bagaimana nanti caranya Bapak Ibu menggunakan, Bapak Ibu agar bisa mengirimkan tugas-tugas yang diberikan oleh panitia. Dan untuk acara berikutnya adalah penutupan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Sri Rahayu. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya mewakili pimpinan baik
rektor maupun wakil rektor, saya selaku Ketua Pusat Penjaminan Mutu Unikama mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi keikutsertaan Bapak Ibu di dalam webinar kami. Walaupun dari kehadiran Bapak Ibu memang karena sama-sama mempunyai tanggung jawab, maka tidak semuanya bisa full seperti seakan-akan gantian begitu ya Bapak Ibu, tetapi saya harapkan Bapak Ibu dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan panitia, Bapak Ibu bisa melihat kembali rekaman-rekaman yang sudah di-share linknya oleh panitia, dan diharapkan memang Bapak Ibu semua bisa mendapatkan sertifikat begitu ya. Dan saya ucapkan selamat untuk Bapak Ibu yang bisa mengikuti sampai hari terakhir ini gitu, dan semoga apa yang diberikan oleh pemateri selama webinar ini mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, juga bagi pemateri sendiri. Bapak Ibu, kalau misalnya ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ingin permintaan ada kelanjutan, baik itu online maupun offline, bisa disampaikan di grup webinar kita. Silakan disampaikan, nanti akan direspon oleh panitia. Seandainya Bapak Ibu ingin ada semacam tindak lanjut, baik offline maupun online. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan dengan ucapan Alhamdulillah Bapak Ibu. Saya ucapkan secara resmi bahwa webinar ini ditutup dan selesai. Selamat berjuang, selamat bekerja, salam sehat ya. Semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungan Allah, sukses dalam karier di dalam mendidik anak-anak bangsa, dan Bapak Ibu selalu diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bapak, iya, silakan. Terima kasih semua. Bapak Ibu mohon kamera diaktifkan semua. Kita akan menyimpan sesi foto ya, tampilan Bapak Ibu sekalian agar bisa kami gunakan untuk keperluan dokumentasi Bapak Ibu. Monggo diaktifkan semua kameranya. Ini dua halaman. Sudah Ibu? Oh, karena masih ada yang belum. Bu Febriana, Bu Windaryati, Pak Wahyu Wijianto, Bu Nurul, Bu Windaryati, Pak Wahyu. punya bola mati. Wah, masih dandan. Oke, ini yang mungkin yang Bapak Ibu mohon ditahan dulu ya. Ini saya masih akan ambil screenshot. Pak Ahmad, nggak Ahmad. Ya. Mohon jangan ditutup sebentar, Bapak Ibu. Ini masih proses kami mengambil gambarnya. Titik banyak. Oh yes. Ya. 3, 2, 1. Oke, mohon yang kedua ini ditahan dulu Bapak Ibu. Senyum. Masih saya simpan di disk.
Ini halaman yang kedua, ada Bu Eti, Bu Melaning, Bu Lastri, dan seterusnya. 3, 2, 1. Baik, sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih karena sudah bergabung di kegiatan kami. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, terima kasih narasumber semuanya panitia. Tutup ya. Iya,